Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberikan sholawat ya berupa infak dakwah kepada channel ini sehingga channel ini dapat eksis setidaknya hingga saat kini, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri. Kita doakan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan juga insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Yang diharapkan semoga selalu always anti skip dan anti download ya. Lebih dari itu diharapkan juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau juga mempunyai catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam meskipun hanya sekedar membagikan atau men-share link-link kajian dari channel ini. Berikutnya terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya yang gak bisa aku sebutkan satu persatu ya. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Terima dahulu salam dari aku adalah salam Islam rasional. Itu menjadi salam kita bersama dalam rubrik kajian di Mampir Ngombe Ahad pagi ini. Sebetulnya Ahad pagi ini kameramen kita libur, artinya kita bisa sedikit siangan lah, sedikit santai untuk shot kajian kita di Mampir Ngombe kali ini. Namun demikian kita ambil lebih awal dan ini masih dingin suasananya ya. Setelah subuh ya agak molor sedikit lah, matahari sudah mulai malu-malu kucing masihan tapi belum begitu tampak sempurna ya. Dingin masih menyelimuti karena yang nanti sibuk itu aku ya. Setelah ini nanti terus turun ke Malang sekitar ya 20-an kilometer lah dari sini ya. Ada kajian di Ahad pagi ini seperti yang aku beritakan kemarin. Nanti kalau bisa aku shot dan aku bagikan kalian. Sebetulnya waktu diskusi bersama teman-teman mahasiswa di asrama mahasiswa dari Lombok yang kemarin malam itu sebetulnya ada dan aku sudah shot. Cuman gimana ya kalau diskusi itu panjang banget dan kemana-mana gitu sehingga perlu diedit mana yang perlu mana yang tidak gitu, karena kalau ditampilkan apa adanya justru banyak hal-hal yang sebetulnya tidak begitu urgent ya, jadi perlu diadakan editing dulu dan aku nggak tahu, aku belum punya waktu ya, belum punya waktu kapan untuk mengeditnya dan membagikan itu, nanti terpaksa dipotong-potong ya, malumlah dengan mahasiswa dan ada orang-orang topnya gitu juga ini nanti. Apakah sepertinya bisa kalau Anda sekedar shooting, cuman nanti itu juga akan kemana-mana itu nanti. Karena aku juga akan memberikan kebebasan kepada mustamiku, kepada mereka yang menghadiri kajian-kajianku untuk kemana aja dia mau ya. Karena ya itulah singular kan, bukan strike gitu. Oke, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin yaitu tentang binatang-binatang dalam kitab suci. Aku sadar banget bahwa judulnya tidak begitu menjual, tidak marketable ya, tapi ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Bagiku yang aku harapkan itu adalah sebuah kesadaran dari kalian untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi tidak ada urusannya dengan clickbait atau apa, itu terserah. Kalau dasarnya memang orang mau menuntut ilmu pasti dia cari. Karena dalam falsafah Jawa itu begini.
Nggak mungkin sumur golek timbo, tapi timbo sing golek sumur. Atau kalau di Indonesia kan nggak mungkin sumur itu mencari timba, karena dia yang punya air, tapi timbalah yang mencari sumur. Ya, jadi aku tidak, ya memang dasarnya aku juga tidak begitu pandai membuat clickbait itu ya. Jadi ya sudahlah apa adanya seperti itu ya. Tajuknya kemarin adalah binatang-binatang dalam kitab suci. Sebutnya yang kita bidik secara khusus adalah kera ya. Cuman setarikan napas nanti ke hal-hal yang lain juga tidak menutup kemungkinan. Kemarin introduction-nya sudah ya, dan sekarang kita mulai masuk ke teks-teks kitab sucinya. Oke, sebelum itu aku bacakan dulu komen dari kalian. Pertama dari Mas Pepep Hendrawan. Mantap pencerahannya Gus, teringat waktu kecilku di Poncowati sama Babe Isa. Berkah selalu semuanya Gus. Oke, terima kasih untuk Mas Pepen Hendrawan. Mungkin bisa dikonfirmasi nanti di komentar berikutnya. Poncowatinya di mana? Apakah Poncowati yang di Bandar Jaya Lampung mana itu? Lampung Tengah, ya. Yang itu nanti kan kalau dari Bandar Jaya ngelewati Yukum, kalau tidak salah tolong dibenarkan. Terus saja kita ke arah utara kan, ke arah Kota Bumi. Ya sebelum Poncowati itu sebelum simpang Terbanggi, iya. Terus nanti kita belok ke kiri. Apakah Poncowati itu yang dimaksud atau Poncowati yang di tempat lain tidak tahu aku, tolong dikonfirmasi ya. Salam juga untuk saudara-saudara di Poncowati, untuk Mas Pepep Hendrawan. Tapi seingatku daerah sana nggak ada sungai. Ada loh ya. Lampung banyak sungai kok ya. Kemudian untuk membahas soleha kita Mbak JF, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, Ikhwan Tamim, Mas Imam Tahmin ini dari always always, semoga Gus always sehat. Terima kasih atas doanya. Kalau tidak salah dari Serang Banten ya, tolong dibenarkan. Gundambang ya. Teringat akan dogma nenekku, kalau mancing ikan pada waktu sholat Jum'ah maka akan berubah jadi kerah. Salam dari Ranah Minang ya. Yang menarik dari komen saudara kita ini di Ranah Minang ya, itu paling suka aku masakan Padang, Ranah Minang ya. Aku dulu lewat sana itu tahun 77 atau sekitar 78. Dulu base-nya itu yang terkenal ada ANS dan ALS. Ada lagi nanti Subual-Buali, Gumarang Jaya dan lain-lainnya. Kalau ngelewati sungai itu nggak ada jembatan dulu, jadi bisnya dinaikkan perahu. Kalau perahunya lewat di bawah air sungai ya sudah lewat semua. Tapi alhamdulillah Allah melindungi ya. Jadi perjalanan dari Sumatera Utara ke Sumatera Selatan itu sampai ke Lampung seperti itu ya. Sekarang yang masih eksis ternyata ALS, ANS-nya sudah nggak kedengaran ya. Itu perusahaan otobus lama itu. Dari Ranah Minang yang kita tarik adalah bergesernya dari Sabeah ke Jumat. Ya. Lihat ini pernyataannya dari Kang Mas Gundambang. Teringat akan dogma nenekku, kalau mancing ikan pada waktu salat Jum'ah, Yaumul Jum'ah ya, dari Sabat sudah bergeser ke Jum'ah, maka akan berubah jadi kera. Bukan Sabat tapi Jum'ah ya. Nanti kita bahas kenapa bisa bergeser dari Sabat ke Jum'ah. Terima kasih. Berikutnya untuk Meka. Assalamualaikum Gus, derek nyimak dari Jawa Tengah. Iya Meka, Jawa Tengah itu luas. Tolong sebutkan presisinya di mana. Solo Jawa Tengah, Jogja Jawa Tengah, Kebumen Jawa Tengah, Semarang Jawa Tengah. Meskipun dalam struktur pemerintahannya sendiri, tapi secara geografis itu Jawa Tengah itu. Ya.
Assalamualaikum Gus, derek nyimak dari Jateng. Gus tolong bahas bumi itu bulat apa rata menurut perspektif Al-Quran. Terima kasih. Oke, coba nanti kita agendakan. Cuman aku mau tanya dulu, apa bedanya bulat dan rata? Hati-hati ya. Diratakan, dibulatkan. Ya. Oke. Berikutnya Lae Octavianus Huta Barat. Mau liate kodang tuhamu nasude laiku Horas. Itu bahasa Batak ya. Komennya terlalu panjang ya. Jadi aku tidak baca laiku, tapi aku akan memberikan apresiasi untukmu karena aku telah 2 atau 3 kali menerima komentarmu yang menurutku sangat bagus, sangat santun ya, sehingga aku merasa perlulah memberi apresiasi kepadamu sebagaimana engkau hadir dalam diskusi-diskusi ini. Oke lah ya, aku tidak baca tapi ini akan kita jadikan tajuk untuk petang nanti ya. Tanggapanku di petang nanti ya. Ini terlalu panjang, nanti aku jadikan bahasan di petang nanti ya, untuk aku bagikan ke kalian semua. Itu untuk Laeku Octavianus Huta Barat. Berikutnya Abah Gelung Bogor Timur nyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam rasionalis. Diman nada itu selalu gambar hati, tapi nggak tahu dari mana dan kemana. Hatinya kemana ini? Ya, terima kasih Diman nada. Nggak tahu cewek apa cowok ini. Kang Mas Nurkolis Brebes hadir ngaji Islam rasional, mantap. Oke, terima kasih juga. Tuan Denny midangetaken. Waduh, terlalu sulit bahasa Jawanya ya. Saking Jogja Gus, oke. Ini juragan anu nih Jogja ini. Juragan gudeg ya. Ntar aku minum dulu. Terlalu pagi jadi kopinya belum siap, kita minum air putih ya, hitung-hitung supaya tidak terlalu banyak kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya masih di request sebelum jadi. Oke. Green Jogja. Oke, terima kasih. Itu yang mau baca silahkan teman-teman kita. Ada catatan bagus dari Green Yoya, bukan Green Jogja, Green Yoya ya. Serangga berkaki 4. Terima kasih. Berikutnya soleha kita dari Demak, Mbak Rini Ratna. Derek ngaos Gus, monggo. Kemudian bunda kita Sumiati Wirasno dari Aceh. Gus, adakah ilmu tasawuf dan ilmu makrifat in the Bible? Aku jawab singkat aja ya. Tentang tasawuf itu nanti yang lebih cenderung itu di Injil di Yohanes ya Bu ya. Di Yohanes. Kalau di Bible itu nanti, karena ini kan dia bilang Bible itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau di perjanjian barunya di Injil Yohanes, kalau di perjanjian lamanya itu nanti di Mazmur ya, di kitab Mazmur itu bahasanya bahasa tasawuf ya. Jadi kalau menurutku sih ya ada gitu, tergantung bagaimana rasa kita memahaminya, karena nanti bahasa tasawuf itu bahasa roso, bahasa makrifat. Ya, dimana sastra cukup tinggi. Itu sudah ada komentar dari JN Rukam ya. Seperti ini kan 10:30 itu ya. Itu Yohanes 10:30 itu kan, itu juga tidak bisa dicomot begitu saja. Itu harus orang-orang yang mengerti sastra, karena tasawuf itu juga pendekatannya sastra ya. Itu terima kasih Mas JN Rukam sudah bantu, itu langsung dikasih ayatnya 10:30 Yohanes itu tasawuf banget itu ya. Berikutnya Kang Mas EM ya. Kang Mas EM terima kasih sudah bantu jawab ya.
Kemudian ini dikomentari juga, waduh panjang juga ini, oleh Lai kita Oktavianus Barat. Oke, terima kasih. Jadi begitu Bunda ya jawabanku. Aku nggak bisa jawab detail karena nanti waktunya habis tentunya. Kita harus berbagi waktu. Atau nanti kita bikinkan videonya tersendiri lah ya, atau bagaimana nanti ya. Kalau aku sedang mod dan ada waktu untuk itu, nanti kita garap. Untuk Mas Didi Jogja nyimak Gus. Untuk Mas Arif Muksinin Tuban nyimak Gus. Kemudian penghuni Borneo Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Samarinda nyimak. Selamat tahun baru Islam untuk semuanya. Oke. Selamat tahun baru juga untukmu ya. Empu di 99 hadir. Gedang Godok gaspol. Magelang MGSB itu apa ya? Gus, Ares Allah itu dibahas. Nah, itu sudah dibantu oleh soleha kita dari Demak. Silakan dilihat Mbak. Mas ya, sepertinya jenengan ketinggalan kereta ya. Itu sudah beberapa waktu yang lalu dan itu ada sekian seri tentang jangan katakan Allah bersemayam di atas Ares. Matur nuwun untuk soleha kita Mbak Rini Eratna sudah membantu menjelaskan. Semoga yang lain-lain juga begitu ya, berkenan untuk menjelaskan para senior, para juniornya, pendatang-pendatang baru ya. Kemudian, ini bapak kita dari Tanah Karo juga nih kalau nggak salah. Tapi ini aslinya Banten ya. Bapak Ruwanto Surbekti, Mas Subandi bagaimana tentang Nabi Sulaiman yang katanya mengetahui bahasa binatang, itu artinya kan menyatakan bahwa binatang juga bisa bicara. Gimana itu Mas? Oke, nanti kita cari waktu. Jangankan binatang Pak, papaya itu kates bisa bicara Pak. Kates itu bisa bicara loh Pak. Kalau dia mulai ranum ya, mulai berwarna kekuning-kuningan terus nanti cenderung kuning tuntas, itu berarti dia berkata kepada kita, hai manusia, aku sudah masak loh gitu. Jadi jangankan semut, buah pun, contohnya tadi buah pepaya bisa bicara Pak. Oke, aku kira itu saja ya. Selanjutnya kita masuk ke topik kajian kita, melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin yaitu binatang ini ya, binatang-binatang dalam kitab suci ya. Oke, kita lanjutkan. Introduksinya sudah cukup ya, sudah cukup untuk menjadi pengantar. Kira-kira sudah ngerti kan, sudah nggak terlalu sulit lah dipahami. Oke, sekarang kita mulai masuk ke Alkitabnya ya. Jadi begini ya. Kita harus tahu dulu behind screen. Seperti yang aku bilang, apa yang terjadi pada saudara tua kita Yahudi ya. Introduction kemarin sudah aku sampaikan, sekarang aku lanjutkan ya, menjelaskan tentang Sabat ya. Sabat itu istirahat atau berhenti bekerja. Tapi masalahnya berhenti bekerja apa? Karena kan banyak pekerjaan ya. Maka dalam bahasa Ibrani ya, itu disebut sabos. Itu ya, disebut sabos ya. Artinya itu istirahat setiap Sabtu. Ya. Dalam Yudaisme seperti itu ya. Jadi itu istirahat setiap Sabtu. Hari Sabtu dirayakan ya. Nah, ini juga kamu tahu nanti. Perhitungan waktu Islam dan Yahudi itu sama. Dia dimulai di jam 6 petang. Kalau ini kan kita Greenwich ini kan di jam 1 malam. Ya, pergantian harinya kan di sana. Kalau kita enggak. Islam dan Yahudi itu sama ya, karena sama-sama dinullah ya. Artinya Islam itu mewarisi atau melanjutkan dari Yahudi. Allah mengajarkan kita pergantian waktu itu di pukul 6 petang itu ya. Jadi hari Sabat itu dirayakan, tempusnya itu saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat
ya, sebelum matahari terbenam pada hari Jumat, ya, hingga tibanya malam pada hari Sabtu besok. Itu waktu memperingatinya, ya. Perayaan ini dilakukan oleh banyak orang Yahudi dengan berbagai tingkatan keterlibatan dalam Yudaism. Artinya menurut kapasitas mereka masing-masing, ya. Orang-orang Yahudi atau saudara tua kita ini menganggap Sabat sebagai hari peringatan ketujuh, ya, atau setiap pekannya seperti itu, tidak terputus. Sejak kapan itu diperingati? Ya sejak ditetapkan. Masalahnya kapan ditetapkan? Maka jawabnya saat Allah, ya, menciptakan alam semesta ini, ya, universe, alam semesta ini, ya, di mana manusia diciptakan pada hari ke-6. Kemudian setelah semua selesai, ya, itu bisa kita lihat catatannya di kitab Kejadian 22. Ya. Jadi manusia itu kan belakangan kan bumi dulu, ya. Ya karena kita hidupnya di planet bumi. Ya enggak mungkin dong manusianya dulu baru bumi. Mau ditaruh mana? Ya, mau ditaruh mana manusianya? Ya. Cuman agak sulit kalau kita berbicara dengan Islam mainstream. Katanya di sorga. Sorga dari mana? Baca itu Al-Quran di surat apa itu? Di bumi itu engkau hidup, di bumi itu engkau mati, dan di bumi itu engkau dibangkitkan. Sudah jelas kok. Kehidupan, kematian, kebangkitan tuh di bumi. Jadi nggak ada ceritanya. Ya ginilah, ya. Kembali lagi tentang surga yang kemarin sudah selesai. Surga yang mana dulu? Masalahnya bayangannya seperti ini. Surga itu suatu habitat tertentu, ya. Terus karena Bapak Adam melakukan dosa dilempar ke bumi ini, gitu. Jadinya kacau. Tapi kalau surga dipahami sebagai suasana, ya itu tidak masalah. Artinya ketika kita hidup dalam hukum Allah, itu suasananya surga. Walaupun di bumi. Dan ketika kita sudah melakukan dosa, kita terpisah dengan Allah. Yaitu neraka sudah. Makanya supaya selalu merasakan surga, hidup dalam hukum Allah, gitulah, ya. Itu hal lain lah, ya, hanya tarikan napas aku ceritakan seperti itu. Jadi kalau ditanya, cari jawabnya di Al-Quran. Jelas mengatakan di bumi itu kita hidup, di bumi itu kita mati, di bumi itu kita dibangkitkan, ya. Itu suratnya itu di surat apa aku lupa, ya. Coba nanti lihat di Al-A'raf, coba kamu cari, ya. Tolong yang sudah dapat nanti dijelaskan di surat apa itu. Ingatku Al-A'raf kalau tidak salah tapi, ya. Oke, berikutnya kita lihat di Kejadian 22. Maksudnya Kejadian 2, ya, ayatnya 2. Ketika Allah pada hari ke-7, nah ini kan agak repot nanti menentukan Sabat itu. Apa dia berhenti, apa dia 7. Atau dua-duanya lah, ya. Berhenti di hari ke-7, beres, ya. Seperti ahadun itu bisa satu, bisa pemersatu. Ya sudahlah digabungkan saja, satu-satunya pemersatu, gitu. Cuman yang kalian tahu kan ahad itu dikirain satu doang. Enggak, dia bisa multi atau polisemi, bisa bermakna satu, berarti dia satu itu harpun, ya, bukan isim, bukan fiil. Bisa juga bermakna pemersatu, berarti dia fa'il, ya, pelaku. supaya aman, ya, satu-satunya pemersatu, selesai. Siapa satu-satunya pemersatu? Ya Gusti Allah itu, gitu. Oke, ini juga jelas dikatakan di Kejadian 2:2 ketika Allah pada hari ke-7. Nah, jadi Sabat itu 7 yang hari ke-7 atau hari istirahat, karena Sabat itu antara 7 dan istirahat spellingnya sama diucapkan. Cuman ada yang bilang tulisannya beda. Ya itu masalahnya, ya. Oke, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya, berhentilah ia pada hari ke-7
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti ya. Ya sudah nggak ada dikerjakan mungkin gitu ya. Berikutnya ya, Kejadian 2:3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Berapa kali aku ulangi supaya mancap dalam otakmu bahwa Sabat itu dikuduskan. Ya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Dua poin ini, Kejadian 2:2 dan 2:3, kita tahu kenapa Sabat itu menjadi khusus dia. Menjadi kudus. Kudus artinya apa? Aku sudah sampaikan kemarin. Terpisah dari hari-hari yang lain. Dia transenden, dia tidak bisa disamakan pada hari-hari yang lain. Maka dari situlah saudara tua Yahudi kita merayakan hari Sabat. Oke. Sekarang etimologinya ya. Ini yang aku bilang tadi itu menjadi kita berpolemik ya. Secara mainstream Sabat itu banyak diterjemahkan memang ya istirahat itu ya, atau suatu masa istirahat. Namun sebenarnya ya, terjemahan yang lebih harafiah itu bukan istirahat, mandek bahasa Jawanya, atau berhenti ya. Ya, berhenti. Sebetulnya bukan istirahat ya, tekstualnya itu artinya harafiah itu berhenti. Dengan dalam konteksnya itu adalah jadi Gusti Allah itu berhenti dari melakukan pekerjaan penciptaan karena sudah rampung, sudah paripurna, sudah selesai semua, maka berhenti. Jadi kalau ditanya tepatnya itu sebetulnya Sabat itu berhenti. Kalau kita tidak mau tujuh. Jadi bukan istirahat sebetulnya, tapi ya orang-orang sudah mengambilnya istirahat. Dari sini kemudian ada polemik bahasa seperti aku bilang tadi. Yang lazim di mana banyak orang percaya bahwa Sabat itu berarti hari ketujuh. Gereja Advent hari ketujuh. Aku sudah kasih guiding kemarin kan di introduction ya. Dikarenakan jader itu akar kata ya. Untuk tujuh atau sefa ya, itu spellingnya sama dengan Sabat ya. Sabat. Namun ditulis dengan tulisan yang berbeda. Nah, ini kita perlu bantuan ini ya, para pakar bahasa Ibrani dan Yunan dan Arabiun, khususnya dalam tulisan-tulisannya. Ya, bagaimana sebetulnya? Karena spellingnya sama, tulisannya berbeda gitu. Oke. Terus apa definisi yang bisa kita ambil dari itu semua ya? Perayaan Sabat disebutkan beberapa kali di dalam Torah. Ya. Terutama sebagai perintah keempat dari Dasatita. Aku lebih senang pakai bahasa budaya kita. Dasa itu bahasa Sanskerta, 10, titah itu perintah. Kalau yang senang sastra itu mengatakan Dasatita. Kalau yang lebih umum 10 perintah Tuhan. Kalau yang maunya ke barat-baratan 10 Commandment. Ya. Kita bisa lihat ya di Keluaran 28 ya. Itu panjang itu 10 Commandment-nya, tentunya aku nanti bisa lihat sendiri ya, baca sendiri. Makanya harus punya Bible ya. Aku cuplik yang langsung ke poinnya saja. Keluaran 28. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu dasar pijakan yang nanti menjadi fikih mereka. Ya. Kenapa Sabat itu harus diperingati? Kemudian di Ulangan 5:12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Kemudian kita meluncur menuju kitab Yeremia 17:22. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat,
dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Oke. Kemudian di Yehezkiel 20:20 ya. Kuduskanlah hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Itulah. Antara Allah dan saudara-saudara kita Bani Israel saat itu ya, Yahudi ya. Ya. Supaya orang yang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Ini di kitab ini tulisannya Tuhannya itu gede semua. Itu biasanya merujuk ke YHWH. Ya. Itu ya memang masalah juga sih terjemahan. Kadang-kadang Tuhan itu gede semua, kadang-kadang yang gede T-nya. Ya. Itu contoh-contoh ya, contoh-contoh ya. Contoh-contoh itu ya sebagai referensi, tentunya banyak lainnya ya. Jadi ada pijakan Alkitabiah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi kenapa Sabat itu menjadi sakral. Nanti kalau kita masuk ke Perjanjian Baru ada perdebatan dari orang-orang Yahudi terhadap Yesus ya. Nanti juga bermasalah di sana tentang bagaimana Sabat itu ya. Tentunya itu tidak kita bicarakan sekarang ya. Ini cukup sudah diberi waktu sama kameramen kita karena aku juga harus siap-siap ya. Mempersiapkan diri untuk acara kajian nanti ya. Aku kira itu dulu ya, sehingga kamu tahu nanti kalau kita merujuk ke Al-Quran kamu tahu ya. Kenapa sih kok begitu ketatnya? Ya dasarnya ini ya. Ya, tentang Sabat itu begitu dikuduskan ya. Dan nanti juga kalau misalkan diperlukan kita akan menyerempet kenapa bergeser teman-teman Kristen kita. Kristen loh ya, bukan Nasrani. Menjadi Minggu. Itu dasarnya di mana? Siapa yang ngasih contoh gitu ya? Apakah Yesus memberikan contoh terus beribadah itu hari Minggu gitu? Itu nantilah kita bicarakan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada ya selalu diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Aku ingatkan, jaga Islam ya, jaga iman, jaga Al-Quran, baca Al-Quran ya. Jangan kamu Islam tapi nggak pernah baca Al-Quran ya. Berikutnya semua yang berhubungan dengan keimanan itu harus dijaga ya. Kita boleh kehilangan yang lain tapi untuk yang itu tidak boleh. Tapi jangan lupa juga memberikan hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.